Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Sujirahayu, NPM 101-19113 dari kelas manajemen C3. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi Ma'rifatullah bagian pertama sampai bagian ke-6 atau dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Materi pertama yaitu Ahamiyatu Ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Ma'rifatullah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah, yang mana yaitu usaha manusia untuk mengenal Allah, Tuhan pencipta alam, dan yang wajib diibadahi oleh kita. Ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dan penting karena materi yang dipelajarinya adalah Allah. Manfaat yang dihasilkan tidak hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Dalil hukumnya yaitu ada dalil nas, dalil akal, dan dalil fitrah. Hasil dari ma'rifatullah yaitu merdeka, tenang, berkah, hidup mulia, surga, dan ridho Allah. Materi kedua yaitu at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Yang pertama yaitu melalui ayat-ayat Allah. Ada ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Yang kedua yaitu metode Islam dengan nakli dan akli, lalu membenarkan dan nantinya menghasilkan iman. Yang ketiga yaitu metode selain Islam dengan dugaan dan hawa nafsu, lalu ragu-ragu dan nantinya berakibat kufur. Materi ketiga yaitu al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, yaitu berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Terdiri dari al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, az-zulmu atau kezaliman, al-kizbu atau kedustaan, lalu kasrotul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Lalu yang kedua yaitu maradus syubhat, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Terdiri dari al-jahlu, yaitu kejahilan atau kebodohan. Lalu al-irtiyab atau keraguan-raguan. Lalu al-inhiraf atau penyimpangan. Yang terakhir al-ghaflah atau kelalaian. Materi keempat yaitu al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut. Yang pertama yaitu dalilul fitri atau dalil fitrah. Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Yang kedua yaitu dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra, yaitu bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Yang ketiga yaitu dalilul akli atau dalil akal. Terdapat teori yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal, yaitu teori sebab dan teori keteraturan. Yang keempat yaitu dalilul nakli atau nas, yaitu dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Yang kelima yaitu dalilul tarikh atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Materi kelima yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah. Makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dalam Quran surat An-Nas ayat 1-3, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rob, Malik, dan Ilah, yang akan menjadi landasan adanya tauhid rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah
dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rob, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Jadi, makna dari Rob dapat disimpulkan, yaitu Allah sebagai satu-satunya pencipta atau Holikon, kemudian meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rizki atau Rozikon, dan meyakini Allah sebagai Raja atau pemilik, Malikan. Selanjutnya, Tauhid Mulkiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin atau walian, satu-satunya pembuat hukum atau hakiman, dan pemerintah atau amiron. Selanjutnya, Goyatan atau yang dituju, lalu Ilahan Ma'buza atau Tuhan yang disembah, yaitu menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menjadi tandingan sebagai ilah yang disembah. Materi keenam yaitu Al-Hayah fi Zilali Tauhid atau hidup di bawah naungan Tauhid. Yang pertama yaitu mentauhidkan Allah. Hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwala atau loyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zat, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dan af'al atau perbuatan. Dan itu semua yang menumbuhkan kesadaran at-tauhid. Bahasan yang kedua yaitu macam-macam tauhid. Itu ada asma wa sifat, yakni meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya sebagaimana yang dia tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Tauhid Rububiyah dapat diartikan dengan mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Selanjutnya, Mulkiyah, di mana Tauhid Mulkiyah menuntut kita agar menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung, penolong, pemimpin, pembuat hukum, dan pemerintah. Selanjutnya, Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah yakni pengesahan Allah dalam ibadah, yakni bahwasannya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Bahasan yang ketiga yaitu rangkuman kalimat La ilaha illallah. Inti kalimat La ilaha illallah adalah ikhlas, yakni melepaskan diri dan menjauhi togut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai mahbuban atau yang dicinta, lalu menjadikan Allah sebagai robban maksudan atau Tuhan yang dituju, lalu menjadikan Allah Ta'ala sebagai malikan muto'an atau raja yang ditaati, lalu menjadikan Allah Ta'ala sebagai ilahan ma'budan atau Tuhan yang disembah. Bahasan yang terakhir yaitu mencapai kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini di dunia dan di akhirat, yang mana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan akhirat mendapatkan surga, ridho Allah, dan melihat Allah. Dengan hidup di bawah naungan tauhid seperti inilah, manusia akan terbimbing ke arah hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.